Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dinamika kependudukan 3, migrasi, dan mobilitas sosial. Sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Indri Laila Sifa NIM 12. Yang kedua ada Nurlifah Nurfadilah NIM 16. Yang ketiga Yuslinda Oktavia Rosa NIM 19. Yang keempat Novarina Uswatun Hasanah NIM 22. Yang kelima Halimatus Sa'diyah NIM 33. Yang keenam Nurfadilah NIM 42. Dan yang terakhir Siti Nurrohmah NIM 49. Mobilitas dan migrasi, kelompok kami akan membuat poin-poinnya menjadi 8 poin. Yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Yang keempat, konsekuensi mobilitas sosial. Yang kelima, pengertian migrasi. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Yang ketujuh, jenis-jenis dari migrasi. Dan yang terakhir adalah alasan migrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin atau kata Latin, mobilis yang berarti mudah atau mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial berarti masyarakat. Jadi secara umum mobilitas sendiri diartikan suatu pergerakan naik atau social climbing atau turunnya social sinking status seseorang atau kelompok masyarakat. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama ada Horton dan Han, berpendapat bahwa mobilitas sosial adalah sebagai tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Menurutnya, mobilitas sosial bisa merupakan peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial seseorang atau individu dari segi penghasilan yang dialaminya. Yang kedua, menurut Robert M.Z. Lawang, mobilitas sosial memiliki arti perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain atau dari dimensi ke dimensi yang lainnya. Selanjutnya, menurut Ransford, beliau berpendapat bahwa mobilitas sosial merupakan suatu gerak naik atau turun dari individu atau kelompok dalam suatu hierarki sosial. Yang terakhir ada menurut Kimball Young dan Raymond W. Mark bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Menurut beliau, perubahan dalam mobilitas sosial ditandai oleh perubahan struktur sosial yang meliputi hubungan antar individu dalam kelompok dan antara individu dengan kelompok, baik kelompok individu maupun sama-sama memiliki dampak sosial. Keduanya membawa pengaruh dalam perubahan struktur. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial yang akan dijelaskan oleh Khalifah Nurfadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang akan saya jelaskan ada 5 mobilitas. Yang pertama ada mobilitas horizontal, kemudian ada mobilitas vertikal, mobilitas antar generasi, mobilitas intragenerasi, dan mobilitas geografis. Nah, mobilitas horizontal itu apa sih? Mobilitas horizontal itu dia merupakan perpindahan suatu kelompok ke kelompok lainnya itu yang sifatnya tuh masih sederajat. Kalau bedanya kalau sama mobilitas vertikal, dia cenderung perpindahannya itu dari kedudukan sosial satu ke kedudukan sosial lainnya itu tidak sederajat. Nah, di mobilitas sosial vertikal ini sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu social climbing dan social sinking. Kemudian ada pada mobilitas intragenerasi dan antar generasi. Kalau intragenerasi dia perpindahannya itu dari satu generasi itu sendiri atau dalam artian masih
dalam satu generasi, dalam satu lingkup organisasi yang berdasarkan riwayat hidupnya. Jadi kalau mobilitas antar generasi, dia cenderung dari 2 generasi atau lebih perpindahannya. Dan yang terakhir ada mobilitas geografis. Mobilitas geografis dia cenderung akan membuat individu tersebut mengalami perubahan status, dalam artian individu tersebut melakukan perpindahan itu guna mencari kehidupan yang lebih baik, seperti itu, untuk statusnya ke depan menjadi lebih baik, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuslinda. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas. Faktor yang pertama yaitu status sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila seseorang tidak puas dengan status sosialnya, maka ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Mobilitas tersebut terjadi demi memperoleh status yang lebih baik dari status yang diwariskan oleh orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu keadaan ekonomi. Kondisi ekonomi juga salah satu faktor pendorong terjadinya mobilitas. Misalnya, bagi sebagian masyarakat yang tinggal di daerah yang kurang menguntungkan, tentu akan mendorong mereka untuk melakukan urbanisasi ke kota secara besar-besaran, dengan harapan mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Faktor yang ketiga yaitu situasi politik atau kondisi keamanan. Kondisi politik yang tidak stabil dalam suatu wilayah juga dapat memicu terjadinya mobilitas sosial. Biasanya, seseorang meninggalkan wilayah tersebut demi memperoleh jaminan keamanan. Faktor yang keempat yaitu motif-motif keagamaan. Ada juga seseorang yang memilih pindah ke tempat lain karena alasan keagamaan. Biasanya terjadi karena perbedaan agama dan merasa menjadi minoritas. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka mereka memilih untuk pindah ke tempat lain. Selain itu, tujuan banyak orang juga karena pendidikan keagamaan. Mereka ingin melanjutkan pendidikan yang lebih bagus ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya di suatu wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan keagamaan yang lengkap. Faktor yang kelima yaitu faktor kependudukan atau demografi. Faktor kependudukan mengacu pada bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk dalam suatu wilayah. Bertambahnya tersebut berdampak pada sempitnya pemukiman, berkurangnya lapangan pekerjaan, dan kualitas lingkungan yang menjadi buruk. Masalah tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan migrasi ke wilayah lain yang lebih baik. Faktor keenam yaitu keinginan melihat daerah lain. Ketika suatu daerah sumber daya yang kurang juga ikut mempengaruhi dilakukannya migrasi. Misalnya pada suatu wilayah yang keadaan tanahnya gersang, sehingga ketika ditanami tanaman tidak tumbuh atau mati. Kondisi itu membuat sumber daya tidak memadai, bahkan akan terancam habis. Melihat di daerah lain sumber daya alamnya terpenuhi, sehingga banyak orang yang memilih melakukan migrasi dengan pindah ke wilayah lain yang sumber daya alamnya melimpah. Dengan begitu, kebutuhannya akan terpenuhi. Tetapi bukan hanya karena alasan sumber daya, banyak sektor lainnya seperti sektor pariwisata yang membuat orang melakukan migrasi. Konsekuensi mobilitas sosial. Yang pertama yaitu konflik. Saat terjadi perubahan status pada suatu organisasi atau lembaga, secara manusiawi pasti ada yang cemburu, iri, atau tidak terima. Apalagi perubahan status tersebut menjadikan seseorang turun jabatan atau derajat, maka tidak bisa dipungkiri akan terjadi konflik. Selain itu, konflik juga dapat terjadi karena adanya perbedaan yang mana dapat disebabkan oleh perbedaan kebudayaan, perbedaan antara individu, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Masing-masing pihak yang berkonflik biasanya bersikukuh untuk mempertahankan pendiriannya masing-masing dan berusaha menjatuhkan pendirian lawannya. Yang kedua yaitu penyesuaian atau proses akomodasi baru. Konflik di sisi dapat
mengancam stabilitas sosial. Akan tetapi, di sisi lain, konflik juga dapat terjadi dan mendorong para pihak yang bersiteru untuk menciptakan penyesuaian-penyesuaian dalam upaya menyelesaikan konflik di antara mereka. Untuk itu, stabilitas sosial baru lambat laun terbentuk di masyarakat. Penyesuaian terhadap perubahan yang dilakukan oleh mobilitas sosial antara lain, yang pertama, berlakunya perlakuan atau aturan yang baru di masyarakat. Berlakunya atau aturan berupa sistem politik yang baru, ideologi baru, tingkat toleransi yang tinggi, tingkat kebebasan yang tinggi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu masyarakat mulai mempunyai sikap baru terhadap suatu keadaan. Yang ketiga, terdapat pergantian dominasi dalam suatu masyarakat. Misalnya, setelah Indonesia merdeka, semua warga berhak memperoleh pendidikan yang sama. Ini saya akan menjelaskan tentang migrasi. Fenomena migrasi merupakan salah satu dari mobilitas penduduk yang tidak dapat dilepaskan dari proses perubahan menyeluruh dari kehidupan ekonomi global. Migrasi merupakan salah satu dari 3 faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk jika jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah lebih banyak daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Sebaliknya, migrasi juga dapat mengurangi jumlah penduduk jika jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang meninggalkan suatu wilayah tersebut. Telaah migrasi secara regional dan lokal sangat penting, berkaitan dengan densitas atau kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Pada tataran yang lebih makro, aktivitas ini sesungguhnya berada dalam satu frame dengan peta perubahan hubungan global, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, paling kurang terjadi 2 hal yang penting untuk menjelaskan mengapa aktivitas ini makin berkembang dalam skala yang sulit untuk diprediksi. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, aktivitas ini sering dikaitkan dengan suatu bentuk dalam bentuk struktural sosial, yaitu suatu aktivitas yang mencoba menghubungkan antara aktivitas migrasi atau distribusi sumber daya sosial atau social resource. Yang kedua, bahwa aktivitas ini juga sering dikaitkan dengan suatu proses relasional dalam suatu proses pembangunan dengan elemen-elemen sosial dan kelompok-kelompok sosial yang ada dalam suatu komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Matus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya migrasi. Yang pertama, faktor-faktor pendorong. Makin berkurangnya sumber-sumber daya alam, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin sulit diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin, adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal, tidak cocok lagi dengan adat, budaya, dan kepercayaan di tempat asal, alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi. Bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang, atau adanya wabah penyakit. Yang kedua, faktor-faktor penarik. Adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok, kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya. Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung.
Ketiga, faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat ini bisa berupa penolakan atas kedatangan orang lain di daerah mereka sampai pada tahap melakukan isolasi terhadap daerahnya, serta pikiran yang takut akan mengambil alihan hasil sumber daya yang ada ke pihak lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadilah. Jenis migrasi dan pola perpindahan penduduk. Di sini ada 3, yaitu 1. Jenis migrasi secara umum. 2. Jenis migrasi berdasarkan sifatnya. 3. Jenis migrasi lainnya. Jenis migrasi secara umum ada 2. Yang pertama yaitu migrasi internasional, yang meliputi imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Yang kedua, migrasi nasional, yang meliputi urbanisasi dan transmigrasi. Jenis migrasi berdasarkan sifatnya, meliputi migrasi sirkuler dan migrasi ulang-alik. Jenis migrasi lainnya meliputi evakuasi, weekend, forensen, turisme, ruralisasi, dan repatriasi. Berikutnya adalah penjabaran. Migrasi secara umum ada 2, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Migrasi internasional meliputi imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara dengan tujuan menetap. Emigrasi adalah berpindahnya penduduk atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Remigrasi adalah kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asalnya. Yang kedua yaitu migrasi nasional. Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk yang masih berada dalam satu lingkup wilayah negara. Migrasi nasional meliputi urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Adapun faktor penyebab urbanisasi ada 2. Yang pertama yaitu faktor daya tarik desa. Upah tenaga kerja di kota lebih tinggi daripada di desa. Lapangan pekerjaan formal maupun informal di kota lebih banyak daripada di desa. Dan banyaknya hiburan serta fasilitas kehidupan yang lain. Yang kedua yaitu faktor daya dorong desa. Sempitnya lahan pertanian di desa, sempitnya lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian, rendahnya upah tenaga kerja di desa, kurangnya fasilitas hiburan dan kehidupan, adanya kegiatan pertanian di desa yang bersifat musiman, dan adanya keinginan penduduk untuk memperbaiki taraf hidupnya. Yang kedua yaitu transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang diprakarsai dan diselenggarakan pemerintah dari daerah yang padat ke daerah yang belum padat penduduknya. Ada 5 macam transmigrasi. Yang pertama yaitu transmigrasi umum, transmigrasi spontan, transmigrasi sektoral, transmigrasi khusus, dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang dibiayai oleh pemerintah mulai dari daerah asal hingga ke daerah tujuan transmigrasi. Migrasi spontan yaitu migrasi yang dilakukan penduduk atas biaya, kesadaran, dan kemauan sendiri. Transmigrasi sektoral yaitu transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama antar pemerintah daerah asal transmigran dengan pemerintah daerah yang dituju. Transmigrasi khusus yaitu transmigrasi yang dalam rangka pembangunan proyek-proyek tertentu seperti transmigrasi bedol desa dan transmigrasi pramuka. Yang terakhir atau yang kelima yaitu transmigrasi swakarsa. Transmigrasi swakarsa yaitu transmigrasi yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh transmigran atau pihak lain, dalam arti bukan pemerintah. Berikutnya yaitu jenis transmigrasi berdasarkan sifatnya. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu transmigrasi sirkuler atau musiman, dan yang kedua yaitu migrasi ulang-alik. Migrasi sirkuler yaitu migrasi yang terjadi jika seseorang berpindah tempat tapi tidak bermaksud untuk menetap di tempat tujuan migrasi. Yang kedua yaitu migrasi ulang-alik. Migrasi ulang-alik yaitu migrasi ulang-alik yaitu orang yang berpindah setiap hari meninggalkan tempat tinggalnya
pergi ke tempat lain untuk bekerja atau berdagang. Berikutnya yaitu jenis migrasi lainnya. Yang pertama yaitu evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk karena gangguan bencana alam atau keamanan. Yang kedua yaitu weekend. Weekend adalah perginya orang-orang kota untuk mencari tempat berudara sejuk. Forensen. Forensen adalah orang-orang yang tinggal di desa tapi bekerja di kota, sehingga setiap hari melaju atau pulang dan pergi. Yang keempat yaitu turisme. Turisme adalah orang-orang yang bepergian keluar untuk mengunjungi tempat pariwisata di daerah atau negara yang dituju. Yang kelima yaitu ruralisasi, yaitu kembalinya pelaku urbanisasi ke daerah pedesaan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu repatriasi. Repatriasi adalah kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya. Selanjutnya, penyebab terjadinya migrasi, di mana alasan seseorang melakukan kegiatan migrasi tersebut, yaitu 1. Alasan politik atau politis, di mana kondisi perpolitikan suatu daerah yang panas atau bergejolak akan menyebabkan suatu penduduknya menjadi tidak nyaman dan tidak betah dan akan melakukan kegiatan migrasi tersebut. 2. Alasan sosial kemasyarakatan, adat istiadat yang menjadi pedoman kebiasaan suatu daerah juga dapat menyebabkan seseorang harus bermigrasi ke tempat lain, baik dengan paksaan maupun tidak. Seseorang yang akan dikucilkan dari suatu pemukiman akan dengan terpaksa melakukan kegiatan migrasi karena ketidaknyamanan tersebut. Selanjutnya, alasan agama atau kepercayaan, di mana adanya tekanan atau paksaan dari suatu agama juga dapat menyebabkan seseorang melakukan migrasi ke tempat lain yang tidak melakukan pemaksaan atas suatu ajaran atau agama hanya satu. Selanjutnya adalah alasan ekonomi. Biasanya orang-orang yang menengah ke bawah akan mencoba mencari peruntungan dengan melakukan migrasi ke kota-kota besar dengan mencari pekerjaan. Atau juga bisa sebaliknya, dengan orang-orang yang menengah ke atas akan mencari daerah-daerah yang masih banyak lahannya untuk dijadikan bisnis atau celengan masa tuanya. Dan adapun alasan-alasan lain, contohnya alasan tuntutan pekerjaan, di mana seseorang harus bermigrasi untuk menentukan lokasi pekerjaan tersebut. Dan ada juga alasan pendidikan, keluarga, alasan keluarga, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.